kasih Kristus untuk saudara-saudara semua. Bersyukur kita boleh berjumpa lagi melalui media hari ini. Semoga kita senantiasa masing-masing sehat dalam panggilan iman yang Tuhan karuniakan. Bacaan kita untuk hari ini 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 menjadi bahan perenungan utama dalam seluruh rangkaian perayaan ibadah hari Minggu Gereja Toraja 10 Mei 2020. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam masing-masing keadaan dan keberadaan kami. Kami bersyukur kami akan merenungkan lagi sabdamu di masing-masing tempat di mana kami ada, dan di masing-masing kami menunaikan panggilan iman kami. Bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus, kami semua bersedia merenungkan sabdamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, sabda Tuhan berkata demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Menjadi batu hidup, itu tema perenungan kita hari ini. Menjadi batu hidup. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dalam bacaan kita, kalau misalnya kita membaca ayat yang keempat mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, kata itu diterjemahkan dari bahasa Yunani litonsontah. Lalu dalam ayat yang kelima, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kata batu hidup di situ menggunakan terjemahan bahasa Yunani litoisontes. Jadi Yesus batu hidup, litonsontah, lalu kita litoisontes. Dasarnya sebenarnya sama. Di ayat yang keempat itu datanglah kepada litonsontes tadi. Kata hidup dalam kata litonsonta atau litoisontes itu sama-sama menggunakan kata so, yang artinya tidak sekedar hidup seperti bernyawa atau bernafas. Jadi kata batu hidup di situ bukan sekedar berarti batu yang bernafas, batu yang punya nyawa dan seterusnya, bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu justru maksudnya kata so itu berarti hidup kembali, hidupnya tidak akan hilang atau tidak akan mengalami kematian. Jadi batu yang tidak akan mengalami kematian, batu yang hidupnya tidak akan kehilangan lagi, seperti itu. Maksudnya dipahami sederhana begini, datanglah kepada Yesus, kepada batu yang hidup itu, batu yang tidak akan kehilangan hidup dan tidak akan mati. Kalau kita membahasakan sederhana, datanglah kepada pribadi yang tidak akan mati, yang tidak akan membuatmu kehilangan hidup lagi. Siapa itu? Yesus. Misalnya kalau kita membaca Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10, Yesus sebagai gembala yang baik, dia datang untuk memberikan kita hidup. Nah, kata hidup di situ sama. Dia datang memberikan kita hidup yang tidak akan hilang lagi, atau dia akan datang memberikan kita hidup
sebagai gembala yang baik, dia memberikan kita hidup yang tidak akan mengalami kematian dan memberinya, menikmatinya dalam segala kelimpahan. Nah, itu hidup yang Tuhan berikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Hidup yang tidak akan mengalami kematian atau hidup yang tidak akan hilang lagi. Nah, atas dasar itulah Yesus di sini dalam ayat-ayat selanjutnya disebut sebagai batu penjuru. Agak sulit menjelaskan bagaimana itu batu penjuru karena kita tidak punya tradisi seperti itu. Itu bukan konteks kita, bukan sekedar pondasi atau cakar ayam ini batu penjuru ataupun apapun namanya dalam tradisi kita untuk mengokohkan bangunan. Batu penjuru bukan sekedar menjadi dasar yang kuat, tapi dia menjadi semacam perekat atau pengikat bagi batu-batu yang lain yang akan dibangun di atasnya. Jadi biasanya ditempatkan di masing-masing sudut untuk kemudian menjadi pengikat, perekat bagi batu-batu yang lain yang akan dibangun di atasnya. Kalau mau kita sederhanakan, batu penjuru itu sebenarnya batu khusus, batu istimewa sifatnya, tapi juga dia diambil dari sebuah tumpukan batu yang sama dengan teman-temannya, tapi dalam perannya itu justru perannya yang istimewa. Jadi penampakannya sama, kelihatannya sama, tapi justru fungsinya istimewa, kira-kira begitu. Jadi misalnya kalau kita pergi ambil batu yang sama-sama dari gunung, dia ada di sekitar batu-batu itu juga, tapi justru ketika akan digunakan dia punya peran khusus, peran istimewa untuk menjadi batu penjuru bagi yang lain. Nah, tidak semua bisa menjadi batu penjuru. Nah, kalau misalnya kita membangunkan, tidak peduli mau dari batu dari gunung, mau batu dari kali atau dari mana saja, nanti silakan tukang yang gunakan. Bagaimana modelnya itu batu, pakai saja. Kita mau pakai batu dari gunung, batu kali, untuk pondasi tidak ada masalah. Yang penting jangan pakai batu tawas toh, nanti semua tukang-tukang saudara pingsan itu. Nah, menariknya tidak semua batu bisa menjadi batu penjuru. Dan untuk menentukan di antara batu-batu yang sama ini mana batu penjuru, itu keterampilan sang tukang. Nah, bagaimana untuk kemudian melatih itu tentu dengan melalui proses pembangunan yang terus-menerus. Sering terjadi ketika sebuah bangunan telah selesai, lalu di antara tumpukan-tumpukan batu yang sisa, kedapatanlah bahwa ini ternyata lebih cocok menjadi batu penjuru. Atau justru nanti ditemukan, ini sebenarnya harusnya menjadi batu penjuru yang akan sangat kuat, yang kokoh. Tapi ya sudah, mau diapa? Bangunan sudah selesai dibangun misalnya. Nah, Petrus menjelaskan dengan sangat gamblang kepada para pendengarnya pada saat itu soal ini. Ingat sekali lagi, entah litos sonta tadi atau litai sontens tadi, itu sama-sama berarti hidup yang tidak akan kehilangan, hidup lagi atau tidak akan mengalami kematian. Tentu ini soal penggambaran saja dari Petrus. Yesus adalah batu penjuru yang telah dipilih Tuhan, yang adalah sang kreator bangunan yang ulung dan unggul dalam segala hal, itu dalam ayatnya. Tapi dalam sejarah, batu penjuru itu pernah ditolak, bahkan menjadi batu sandungan. Pernah ditolak oleh tukang-tukang bangunan. Nah, tukang-tukang bangunan yang dimaksud Petrus di sini tentu kelompok imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang ketika itu disebut ahli-ahli Taurat, tukang-tukang bangunan yang membangun kehidupan umat ketika itu justru menolak Yesus sebagai batu penjuru, sebagai pengikat perekat yang kuat sebagai pembangunan umat ketika itu. Mereka menolaknya dan membuangnya kan. Nah, itu yang dibahasakan Petrus. Dan justru Yesus sebagai batu penjuru menjadi batu sandungan dalam ayat yang ketujuh bagi para tukang-tukang bangunan itu. Nah, ini sebenarnya mewakili kita. Kita suka sekali membuang Yesus dalam tanda kutip, membuang tita Yesus dalam tanda kutip, membuang kehendak Tuhan dalam tanda kutip demi selera kita, demi ambisi kita, demi nafsu kita. Itu sering sekali. Yang penting memenuhi ambisi kita. Apakah itu sesuai dengan tita Tuhan? Kadang-kadang tita Tuhan itu sedikit kita buang dalam tanda kutip demi memenuhi ambisi atau nafsu kita. Nah, menariknya bacaan kita sampai hari ini tidak pernah dilepaskan dari katakanlah peristiwa seputaran Jumat Agung atau peristiwa perayaan Paskah. Bahkan kalau kita merenungkan, sebenarnya kan paripurna pelayanan Yesus Kristus itu ke dunia justru di Jumat Agung dan kebangkitannya atau Paskah. Tapi hampir selalu perayaannya ya di gereja masih selalu kalah spektakuler daripada perayaan kelahiran Yesus. Dalam hal ini misalnya Natal. Natal kan yang saya maksud spektakuler itu bukan soal bahwa lebih banyak dana yang kita korbankan, ada makan-makannya dan seterusnya, bukan. Tapi yang saya maksud momentum kehadiran Natal itu spektakulernya lebih pada soal ada begitu banyak tekad yang dibuat ketika Natalan. Ada begitu banyak orang yang membuat komitmen baru, semangat baru, janji hidup baru, dan seterusnya. Yang identik kemudian punya baju baru, kendaraan baru, tapi tidak kita mau punya pasangan baru, misalnya. Spektakuler Natal untuk memiliki sebuah hal yang baru itu luar biasa dibanding
spektakulernya Paskah untuk juga membangun sebuah komitmen dan semangat baru atau tekad baru untuk meninggalkan misalnya kebiasaan yang buruk. Tidak sespektakuler di perayaan-perayaan Natal. Katakanlah misalnya di Natal jika semuanya mau dibaru-barui, sampai pasangan mau dibarui, itu bukan baru. Tunggu-tunggu kita dibatui sama keluarga. Nah kalau Paskah, jarang-jarang kita mendengar orang-orang mau punya tekad baru, hidup baru, semangat baru di perayaannya. Mungkin karena perayaan Paskah itu berdekatan dengan pertengahan tahun, jadi seolah-olah tertutupi oleh tekad-tekad di Natal sebelumnya. Padahal Paskah kalau kita renungkan, tempat di mana dosa itu dipaksa untuk segera angkat kaki loh. Ini menarik kan? Paskah justru menjadi momentum di mana kita menyaksikan dosa dipaksa angkat kaki, dipaksa menyerah tanpa syarat, dipaksa untuk tidak lagi mampu punya taring apa-apa atas seluruh kehidupan kita. Di sanalah kita menyaksikan itu. Paskah disuruh untuk angkat bendera putih dan mengatakan, ya, mereka telah menyerah kepada dan takluk kepada kuasa Kristus yang telah menebus dosa kita. Sang penebus itu sendiri, yakni Kristus. Itulah yang disebut batu hidup dan batu yang menghidupkan. Maksudnya, Yesus batu hidup dan tidak akan kehilangan hidup lagi. Yesus disebut sebagai batu hidup dan tidak akan kehilangan hidup lagi karena dia telah bangkit dari kematian, telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang sering diabaikan oleh saudara-saudara, oleh kita-kita yang sering mengucapkan misalnya ada keluarga yang meninggal, kita sudah mengabaikan bagian dari Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita sering mengabaikan bahwa masih akan ada penghakiman. Ketika ada orang mati itu tidak langsung masuk ke sorga, tapi ada di dunia orang mati, itu jelas. Yesus akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan mentang-mentang. Kan coba, kalau Yesus sudah ada di sorga dan setiap ada orang yang meninggal langsung masuk ke sorga, masa mau dihakimi lagi? Kan tidak begitu pengakuan kita yang sering kita ucapkan melalui pengakuan iman Rasul. Tapi oke lah, nanti jika misalnya ada yang terkait dengan pengajaran itu, pengajaran dogma itu, supaya kita bisa memahaminya dengan benar bahwa masih akan kita dihakimi. Jangan hilangkan sisi penghakiman ketika kita mati. Masih ada, bukan berarti saudara-saudara sudah mati, langsung tuh, tidak. Masih ada penghakiman yang akan kita terima nantinya. Tapi mudah-mudahan ke depan ada bacaan yang akan berdekatan dengan itu. Nah firman Tuhan katakan, letakkan hidupmu di atas batu yang hidup itu. Batu yang tidak akan mati itu. Maksudnya Kristus, supaya kamu juga memiliki hidup yang tidak akan kehilangan hidup lagi. Letakkan hidupmu di dalam Kristus supaya hidup yang kau miliki itu tidak akan mengalami kematian lagi. Kira-kira begitu maksudnya. Letakkan di atas penjuru yang sesungguhnya. Jangan letakkan hidupmu di atas batu kajuru-juru misalnya kan. Buru-buru meletakkan segala sesuatunya, akhirnya diletakkan di dasar yang salah. Nah karena letaknya, dasarnya salah, maka melahirkan kesalahan yang besar. Hati-hati loh, kalau kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar yang salah, kesalahannya bisa menjadi lebih besar. Nah itu menjadi sebuah proses perenungan penting bagi kita semua hari ini. Batu hidup bukan karena kita menjadi batu hidup yang hidup dari diri kita sendiri, tapi itu karena sumber hidup kita adalah Kristus yang kemudian menularkannya kepada kita. Jika sumber kehidupan kita adalah Yesus yang menjadi sumber hidup kita yang tidak akan kehilangan lagi hidup itu, maka kita akan mengingat Yohanes 6 ayat 35 ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada aku ia tidak akan haus lagi. Nah kata-kata Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35 ini bicara soal kebenaran, bukan soal makanan. Kan ada itu orang yang lagi ikut perjamuan. Nah ketika pendeta mengatakan, ambillah dan makanlah roti ini, ambil dan minumlah anggur ini. Lalu ada seorang bapak mengambil semua itu roti di atas meja dan mengambil semua itu anggur untuk dia makan dan dia minum. Pendeta bertanya, Pak, kenapa diambil semua itu roti dan diambil semua itu anggur? Dia mengatakan, supaya saya tidak lapar dan tidak haus lagi, maka saya memakan banyak-banyak ini roti dan minum banyak-banyak ini anggur. Pendeta lalu mengatakan, kalau begitu caranya Bapak di meja perjamuan, itu bukan menghilangkan dahaga dan laparnya Bapak, tapi itu menghilangkan dan menghabiskan jatah orang lain, Pak. Ini bukan soal itu. Ingat-ingat orang lain, Pak. Orang juga mau untuk menikmati simbol persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, maksud Yesus soal tidak akan lapar dan haus lagi, itu bicara soal kebenaran. Di dalam Yesus kita tidak akan lapar lagi akan kebenaran, karena Yesus itu sendirilah kebenaran. Di dalam Yesus kita tidak akan haus lagi, karena di dalam Yesus itulah sendiri inti dari kebenaran. Semuanya sempurna di dalam Yesus.
Disebut sempurna karena dengan menjadi anak-anaknya melalui iman, kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu yang penting. Kita tidak akan pernah bisa benar di hadapan Allah. Kalau misalnya Luther, Zwingli, atau Calvin, mereka bertiga ini mengatakan manusia itu di hadapan Allah memang tidak punya daya. Kemahakuasaan Allah lah yang berkarya untuk seluruh-seluruhnya. Keselamatan kita di hadapan Allah, manusia tidak akan pernah benar. Tapi melalui Kristus yang benar, maka seluruh manusia akan dibenarkan. Oh, bayangkan itu. Jadi kita bisa menjadi dikatakan oleh Allah menjadi orang benar hanya melalui pintunya satu-satunya adalah di dalam Yesus. Makanya ketika Yesus mengatakan melalui aku tidak akan lapar karena sudah full kebenaran kita di dalam Yesus. Di dalam Yesus kebenaran itu sudah menjadi milik kita dan kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang mewariskan keselamatan, kehidupan yang tidak akan hilang tadi kan. Hanya melalui Yesus itu kita dibenarkan. Kita tidak bisa membuat diri kita, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau lakukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena natur kita, warisan dosa kita, Adam dan Hawa itu jelas. Pemberontakan. Dan karena itu tidak akan pernah bisa benar di hadapan Allah. Tapi di dalam Kristus, iman kita di dalam Kristus, di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang benar. Nah, itu yang menarik. Makanya dia disebut sempurna. Iman yang sempurna, satu-satunya yang perlu direnungkan sebenarnya adalah apakah saudara-saudara sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah cukup untuk keselamatan kita. Dan itu tidak akan membuat kita lapar dan haus lagi. Karena kita sudah meyakini bahwa di hadapan Allah ketika saya dihakimi, saya sudah menjadi orang benar di dalam Kristus. Kan begitu. Itu maksud terbaik dari Yesus menjadi sumber kehidupan kita. Menjadikan dia sebagai dasar. Dan karena itu jelas sekali, letakkan hidupmu di atas batu yang hidup. Tolong, jangan lagi kepala batu. Jangan lagi kepala batu. Kan masih banyak selalu di antara kita yang pura-pura amnesia. Di sini masalah besarnya anak-anak Tuhan. Pura-pura amnesia jika tidak ada yang lain yang bisa kita jadikan dasar selain Kristus sendiri. Tidak ada batu yang lain yang bisa kita jadikan pondasi kehidupan selain batu hidup, yakni Yesus itu saja yang bisa menjadi batu pondasi hidup kita. Tidak ada batu yang lain. Cuma kita kadang-kadang pura-pura amnesia. Lupa akan hal itu. Masih banyak yang sibuk cari batu-batu yang lain. Ada yang mencari batu mutiara lah. Kekayaan maksudnya masih ada yang cari batu akik lah. Perhiasan maksudnya masih ada yang mencari batu giok lah. Untuk menghadapi ketakutannya. Masih ada yang mencari batu cincin lah. Untuk melengkapi kemewahannya. Mungkin juga ya. Kalau ada yang mencari batu ginjal tentu tidak ya. Karena kalau ada batu ginjal ya diganjal atau diganyang sekalian. Padahal entah batu mutiara, entah batu cincin, entah batu giok, entah batu akik yang misalnya kita jadikan pondasi kehidupan, semua batu-batu itu akan takluk pada satu batu. Apa itu? Batu nisan. Kan masalahnya di situ. Apapun yang kemudian batu yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini, entah kita mau meletakkan hidup kita di atas batu pengetahuan. Sekeras apapun pengetahuan kita, sehebat apapun dan setinggi apapun, ujungnya akan takluk pada batu nisan kan? Ya iya. Misalnya pun juga kita misalnya letakkan kehidupan kita di atas dasar batu uang kita misalnya. Uang kita karena saking banyaknya telah menjadi tumpukan batu dan kita meletakkan di atasnya. Sebanyak apapun uang kita mungkin ya. Kalau kita mati nisan kita bisa dibuat besar-besar. Tapi toh juga batu keuangan kita akan tetap takluk tunduk pada batu nisan kehidupan kita kan ujungnya. Atau batu jabatan kita apalagi akan dihancurkan oleh nisan kita kan. Orang kan kalau lagi menjabat, apa yang datang kemarin diselesaikan dengan lemparan batu kekuasaan. Toh, padahal dia tidak tahu bahwa batu kekuasaannya juga pada akhirnya akan takluk dan menyerah kalah di hadapan batu nisannya nanti suatu hari. Apalagi yang bisa dan biasa kita jadikan dasar kehidupan. Banyak batu-batu yang lain, tapi tentu silakan saudara-saudara renungkan dan tambahkan sendiri. Pasti akan selalu kalah dan pada akhirnya akan berhadapan dengan batu nisan. Toh, nah, tapi kalau saudara-saudara meletakkan hidupmu bukan di atas batu-batu itu, tapi dengan batu hidup, yakni diletakkan di atas Kristus. Hidupmu, Kristus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kamu kerjakan. Yesus menjadi batu hidup yang menjadi pondasi hidupmu. Sejarah membuktikan saudara-saudara, batu nisan Kristus yang besar dan dijaga oleh para pasukan ketika itu dihancurkan dan diangkat dari depan kubur. Jika kita semua ini akan dikalahkan oleh batu nisan kita, Yesus Kristus justru telah menunjukkan dalam sejarah bahwa dialah yang menaklukkan nisan pertama dalam sejarah kehidupan. Dialah yang menaklukkan batu nisan pertama dalam kehidupan. Dialah orang pertama yang menaklukkan
batu nisan itu. Kristus justru telah menunjukkan dialah yang justru mengalahkan batu nisan itu. Mengapa dia bisa mengalahkan? Karena dia batu yang hidup. Ingat tadi, dia batu yang hidup yang tidak akan kehilangan lagi kehidupan. Nah, kalau batu nisan kita, apakah kita bisa menghancurkannya? Ya, bisa hancur dari luar, tapi tidak akan bisa. Yesus menghancurkan batu nisannya dari dalam, kan? Mati itu, maksudnya batu nisan dalam arti kematian yang saya maksud ini. Menghancurkan kematiannya dari dalam, kan? Kita, nisan kita, ya mungkin nanti hancur itu batu nisannya kita. Kalau misalnya kubur kita dipindahkan atau karena kena bencana alam misalnya. Kalaupun batu nisan kita hancur, ya isinya juga ikut hancur toh. Pun mungkin nisan kita bisa semakin diperindah penampakannya, rapi misalnya, tapi dengan isi-isinya tetap hancur juga. Nah, meletakkan hidup bukan pada Yesus inilah yang disebut membuang batu penjuru. Nah, itu menarik. Mengikat segala hal lepas dari Kristus, percayalah itu akan tercerai-berai dan akan hancur sebenarnya. Dan dengan minggu lalu, kalau misalnya saudara-saudara masih ingat, Kolose 1:16, di dalam Yesus semuanya disediakan. Di dalam Yesus, dialah pemilik segala sesuatu dan di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Tapi tolong jangan mengikuti Yesus karena hal-hal seperti itu. Jangan mengikuti Yesus karena Yesus punya segala sesuatu, di dalam dialah segala sesuatu. Jangan. Ikutlah Yesus karena saudara-saudara ingin menjadi saksi keselamatan dan membagikannya. Matius 6:33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi jangan jadikan Yesus sebagai sekedar rekening bank. Jangan jadikan Yesus sebagai investor keuangan atau lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan Tuhan ekonomi. Kan kadang-kadang ada banyak orang diajar, bukti bahwa kamu itu mengikuti Yesus, kamu diberkati, kamu akan hidup dalam penuh kekayaan. Kamu itu anak raja, masa hidupnya melarat? Jangan hidup Yesus karena motivasi seperti itu. Bahwa dia tentu akan peduli pada ekonomi kita, iya. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan ekonomi melulu. Tuhan kita justru adalah Tuhan yang peduli bukan hanya pada ekonomimu, tapi juga sakitmu, deritamu, keluargamu, masa depanmu, pun dengan kematianmu. Nah, karena itu letakkan hidupmu di atas dasar batu hidup, yakni Kristus. Karena dia tidak bicara sekedar soal hidupmu, tapi juga akhir hidupmu. Yesus juga peduli kepadanya, kan? Itu batu penjuru, dan jangan sia-siakan. Tolong jangan lagi kepala batu untuk tidak meletakkan hidupmu di atas Kristus. Satu-satunya dasar yang benar, satu-satunya batu penjuru yang jangan diabaikan sekalipun. Apakah cukup sampai di situ? Hidup kita yang diubahkan dari takluk kepada batu nisan menjadi pribadi yang menjadi insan-insan sorgawi? Tidak, saudara. Ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, meneruskan kehidupan itu bagi orang lain. Nah, itulah yang kemudian disebutkan menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup maksudnya kita memiliki hidup yang bisa berarti, bernilai, berharga bagi orang lain. Nah, ketiga hal inilah kan yang kemudian membuat kita begitu merasa kehilangan jika misalnya ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan meninggal misalnya, ya karena mengapa kita begitu jatuh dalamnya kesedihan, misalnya karena hidup orang itu kita rasakan begitu berharga, bernilai dan berarti bagi kita sehingga kesedihan kita begitu besar. Coba kalau misalnya orang yang katakanlah memang hidupnya tidak memberikan sumbangsi apa-apa, justru menjengkelkan sesuatu bagi kita, mati saja itu. Tapi kalau orang yang telah memberikan kita banyak arti, banyak nilai, kesedihan itu begitu besar sekali. Dan saya tidak perlu mengajar, memberitahu soal apa itu hidup yang berarti, bernilai, berharga. Kita sudah tahu, sudah paham. Nah, cara terbaik untuk menjadi pribadi yang bernilai, salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu cara untuk menjadi pribadi yang bisa bernilai, berharga, dan berarti bagi orang lain, ya melalui sikap hidup. Seperti yang dikatakan oleh bacaan kita dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayangkan itu. Salah satu cara kita menjadi hidup yang bernilai ya seperti itu, menjauhi kejahatan, tipu muslihat, dan menjadi sama seperti seorang anak bayi dalam ayatnya yang kedua. Kan jelas, apakah bayi sudah tahu berbuat jahat, sudah bisa melakukan kemunafikan, sudah bisa melakukan tipu muslihat? Kan tidak. Sudah bisa dengki dan fitnah, bayi belum bisa melakukan itu. Yang ada adalah kalau saudara-saudara tiba-tiba tidak punya pasangan, lalu tiba-tiba punya bayi, itu bisa melahirkan fitnah. Tapi apakah bayi sudah bisa memfitnah? Tidak bisa itu. Bisa melakukan dengki dan munafik dan seterusnya? Tidak bisa itu, kan jelas itu.
Nah, ketika kita dilahirkan kan kita tidak memiliki itu semua, tapi mengapa ketika kita besar, kedengkian, kejahatan, kemunafikan, dengki itu bisa menjadi milik dan bagian dari diri kita? Padahal ketika kita bayi kita tidak memilikinya. Ketika kita besar justru kita punya dan mungkin menjadi kebiasaan kita. Ya karena lagi-lagi kita tidak meletakkan hidup kita di atas dasar Kristus. Orang yang meletakkan dasar hidupnya di atas Kristus akan merasa jijik untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena tahu bahwa masa saya orang yang telah meletakkan dasar hidupku di atas Kristus masih mempertontonkan perilaku kejahatan, munafik, dengki, iri, dan seterusnya. Dia akan merasa kotor untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau tidak diletakkan dasar, ya kalau orang menfitnah kita, balas deh. Kalau orang munafik sama kita, balas deh. Tapi ya itu memang menjadi bagian yang harus terus-menerus kita gumuli. Kita tidak meletakkan kadang-kadang dasar moral kita di atas batu hidup itu. Lagi-lagi ya itu hasilnya mungkin saja kita kemudian meletakkan hidup kita, moral kita, etika kita di atas batu bata yang melahirkan perbantahan di mana-mana, membuat kita saling berbantah-bantahan. Mungkin juga kita meletakkan dasar moral kita di atas batu marmer yang bisa membuat orang hatinya memar dengan kata-kata kita, atau membuat hati kita memar dengan kata-kata orang lain. Atau kita meletakkan etika dasar moral kita di atas batu telah yang bisa membuat hati kita tidak pernah lelah untuk bergumul misalnya. Atau juga kita letakkan di atas batu gamping yang bisa membuat kita menjamping orang lain, atau kita dijamping orang lain misalnya. Atau meletakkan dasar etika moral kita di atas batu giok yang bisa membuat kita atau orang lain terpojok, saling memojokkan misalnya karena sikap-sikap kita. Kan di situ masalahnya. Ingat ya, menjadi batu yang hidup bukan berarti kita menjadi orang yang berhati batu, atau seperti yang saya katakan tadi, kepala batu. Kita dijadikan batu hidup. Maka kalau saya punya kebencian, maka kebencian itu akan bertumbuh semakin besar, batunya semakin keras. Bukan begitu maksudnya. Jangan menjadi orang yang berhati batu atau kepala batu. Kalau saudara-saudara menjadi kepala tukang batu, itu oke lah. Jangan berhati batu untuk menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan dengki, menyimpan kemunafikan, dan seterusnya. Bukan hal-hal untuk itu, hal-hal seperti itu Tuhan menjadikan kita batu hidup. Tuhan tidak menjadikan kita batu hidup agar kebencian kita juga hidup membatu. Kedengkian, dendam, amarah kita juga hidup membatu. Kita dijadikan batu hidup tidak bermaksud agar kemarahan kita juga membatu, dosa kita semakin membatu, bukan. Atau kata-kata kita seperti batu, bukan. Saudara-saudara misalnya dilempar batu, bawa ke puskesmas atau ke dokter di mana BPJS arahkan kita. Tapi misalnya kata-kata yang membatu atau hati yang membatu, amarah yang membatu, kedengkian yang membatu, dendam yang membatu misalnya, dibawa kemana? Diperiksakan kemana? Banyak orang yang membawanya ke dalam kuburannya, membawa kebencian, kemarahan yang membatu ke dalam kuburnya. Kan salah alamat, salah tempat. Yang begitu-begitu itu bukan di situ tempatnya. Di mana? Kebencian yang membatu dan segala sesuatu yang tidak baik yang membatu dalam diri kita bukan dibawa ke sana. Bukan juga dibawa ke gereja. Saudara-saudara membawa segala sesuatu yang telah membatu itu ke gereja, saudara-saudara letakkan di gereja, minggu depan datang, ambil lagi. Saudara-saudara meletakkan di rumah setiap jam, saudara-saudara ketemu, jengkel lagi, ambil lagi, dan seterusnya. Saudara-saudara meletakkan di gua-gua misalnya itu kemarahanmu yang sudah membatu, kebencianmu yang sudah membatu, dimakan sama kelelawar kemudian menyebar kemana-mana, tumbuh lagi, berbuah lagi misalnya. Kamu membuang ke laut itu segala sesuatu yang membatu dalam diri kita. Nah, makan ikan, kita lagi yang makan itu ikan, kembali lagi. Mau dibawa kemana? Mau dibuang ke tempat sampah misalnya. Kemarahan kita yang membatu, dengki kita yang membatu dibuang ke tempat sampah. Ingat, sekarang sudah banyak sampah yang didaur ulang, kita pakai lagi. Kalau begitu mau dibuang atau dibawa kemana? Yang begitu itu bukan dibuang, tapi dibawa. Dibawa kemana? Ia dibawa kepada Yesus, sang batu hidup. Dibawa kepada Yesus yang adalah batu penjuru, biar dia memberikan kita petunjuk. Nah, kadang-kadang kan petunjuk Yesus soal hal-hal seperti yang membatu itu kan kadang-kadang berat bagi kita. Itu lagi masalahnya. Tapi kalau kita membawa segala sesuatunya kepada Yesus, percayalah, dia katakan, aku akan melepaskanmu dari kuk yang
berat dan akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada batu penjuru dan Yesus akan memberimu petunjuk. Tapi jangan berdoa, oh Tuhan, hari ini saya datang membawa batu kemarahanku yang sudah begitu mengeras. Saya membawa dendamku yang sudah membatu bertahun-tahun. Dendamku yang sudah membatu bertahun-tahun dan bertahan lama di dalam hatiku. Tolong hancurkan ini dendamku, marahku, dengkiku, supaya hancur. Dan sekalian hancurkan juga itu orang yang membuat saya dendam. Itu juga salah alamat kalau begitu. Nah, jika di atas batu hidup itu kita akan selalu dituntut oleh Roh Allah untuk menjadi penopang dan penolong sejauh yang bisa kita lakukan dengan kasih karunia-Nya. Nah, bagian ini kan mengajarkan kita soal relasi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dalam ayat yang ke-9. Artinya kita menjadi batu hidup adalah bagian dari orang lain. Selain didasarkan di atas Kristus, maka kita dibangun bersama-sama dengan orang lain, punya ikatan dengan orang lain yang direkatkan oleh kasih Kristus yang menjadi semennya, misalnya pasirnya atau apapun namanya. Perekat batu itu dengan orang lain adalah darah dan kasihnya Kristus. Kita menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita menjadi bagian-bagian itu dan jangan melepaskan diri untuk membangun di atas dasar kasih Kristus. Kita semua punya masing-masing satu peran untuk membangun tubuh rohani yang telah Tuhan siap. Setiap batu mengisi satu bagian dari yang lain. Jika ada yang lepas atau rusak, ya harus diganti. Misalnya kita membagikan kehidupan kita misalnya menjadi batu hidup karena Kristus sudah lebih dahulu telah meneladankannya bagi saudara-saudara dan bagi saya. Karena itu sejauh mana kita telah menjadi batu hidup bagi orang lain, tidak usah saudara-saudara jawab. Silakan terus mengerjakan tanggung jawab menjadi batu hidup yang berarti, berharga, dan berarti bagi orang lain, bernilai. Sisanya biar Tuhan yang cukupkan. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, melalui perenungan hari ini kami bersyukur boleh memahami bahwa Engkaulah dasar kehidupan, batu hidup yang tidak akan pernah kehilangan hidup lagi, dan telah menjadikan kami sebagai batu hidup juga yang juga akan menerima kehidupan kekal itu. Dan atas dasar itulah kami akan menjadi batu hidup bagi sesama kami yang diikat dan direkatkan oleh darah dan kuasa kasih Kristus, sehingga segala tugas dan panggilan hidup kami ke depan terus juga menjadi bagian yang membangun tubuh Kristus. Hamba berdoa bagi semua mereka yang memahami firman ini melalui perenungan firman kali ini. Berkatilah mereka dalam masing-masing panggilan, secara khusus dalam terus berdoa bersama-sama dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi virus COVID-19 ini. Mohon kepadamu hikmat-Mu senantiasa mengarahkan kami semua. Berkati mereka yang bergumul, berduka, yang sakit. Tuhan berkarya atas kehidupan mereka semua. Pun keluarga dimanapun berada, Tuhan senantiasa bersama-sama. Lanjutkan pertolongan bagi kami semua. Panggilan-panggilan selama seminggu ke depan, biarkan kami kerjakan dengan baik. Tuhan menolong aparat pemerintah, terus berupaya memberikan yang terbaik, aparat medis dan semua yang berkepentingan. Tuhan terus menopang mereka semua, para pelayan-pelayan di masing-masing jemaat dan gereja. Tuhan memberkati mereka semua untuk terus memikirkan bagaimana menyapa jemaat, terus menggembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.